Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Apa kabar ikhwan akhwat? Selamat datang, selamat pagi. Selamat datang di acara renungan di bawah naungan Al-Qur'an bersama Al-Faqir Isa Al-Kaf. Ada Kang Atef Setiabudi di kameramen dan juga Anis Mu'alim di meja operator. Alhamdulillah membersamai kita pagi ini seperti biasa ikhwan akhwat guru kita Ustaz Husein bin Hamid Alatas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dan Ustaz Hamzah bin Atas Alatas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sambil tapping di tengah hujan yang dingin, alhamdulillah kita ikhwan akhwat masih dalam suasana kehangatan bersama Al-Quran. Alhamdulillah. Hari ini insya Allah nanti kita akan membahas lanjutan pembahasan kita tentang akhlak. Kita sudah membahas ikhwan akhwat akhlak bersama Allah, akhlak bersama Rasul, dan insya Allah hari ini akhlak bersama kedua orang tua. Namun sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita buka dulu ikhwan akhwat dengan membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Kepada Ustaz Husein kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma aftah lana abwaaba ilmik. Semoga dari bacaan surat Al-Fatihah tadi Allah bukakan pintu rahmat, pintu hidayahnya, dan Allah Subhanahu wa taala ikhwan akhwat Allah tanamkan di dalam hati kita semua taufik agar kita senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, bukan jalan orang-orang yang disesatkan ataupun dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat, seperti yang Al-Fakir sebutkan tadi, kita sudah membahas beberapa pertemuan lalu. Boleh ikhwan akhwat review lagi di video-video sebelumnya tentang akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian akhlak kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sudah ada 3 episode. Silahkan ya kawan akhwat yang mau mereview-review, silahkan di video-video sebelumnya. Yang mau bertanya juga bisa cantumkan di kolom komentar. Nanti insya Allah akan kita bacakan, dan nanti di akhir acara ini akan Ana bacakan Ustaz satu pertanyaan dari kawan akhwat. Dan jangan lupa nanti hari Jumat besok ada sesi tanya jawab live langsung bersama Ustaz Husein bin Hamid Alatas. Ke ikhwan akhwat nanti yang mau bertanya silahkan ke WhatsApp atau bisa telepon langsung. Nah, hari ini kita akan membahas satu amalan yang luar biasa betul ikhwan akhwat, perintah langsung daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menjaga akhlak kita kepada kedua orang tua kita, dan ini adalah amalan yang menjadi penyebab diangkatnya derajat kita sebagai seorang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada satu tabi'in diangkat bahkan menjadi salah satu katanya tabi'in terbaik, namanya Uwais Al-Qarni, karena amalannya berbakti kepada sang ibundanya, menggendong ibundanya dari negerinya menuju Makkah Al-Mukarramah untuk berhaji di Baitullah. Masya Allah. Bagaimana ikhwan akhwat perintah Allah Subhanahu wa taala tentang akhlak bersama orang tua. Mari sama-sama kita kaji, kita pelajari yang akan dijelaskan oleh Ustaz Husein nanti dan Ustaz Hamzah. Yang pertama, mari sama-sama kita dengarkan dari Ustaz Husein bin Hamid Alatas. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih
كما يحب ربنا ويرضى. اللهم آت نفوسنا هداها وألهمها رشدها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما نافعا وانفعنا بما علمتنا. Amma ba'du, ikhwan akhwat pendengar pemirsa radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah. Ustaz Hamzah bin Attas Al-Attas, Ustaz Isa bin Ahmad Taufik yang mendampingi kita pagi hari ini bersama-sama. Begitu pula seluruh ikhwan akhwat seiman, sebangsa dan setanah air. Kita semua ditempatkan Allah dalam kehidupan dunia ini untuk menjalani ujian. Apakah kita bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan nikmatnya atas kita, ataukah kita termasuk dari orang yang ingkar? Allah akan berikan balasan sesuai dengan amal dan perbuatan mereka dalam hidup ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang betul-betul bersungguh-sungguh untuk meraih kemuliaan yang Allah janjikan di hari akhir nanti, dan Allah bimbing kita dalam kehidupan dunia untuk berjalan di jalan orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhai. Sebagaimana doa kita setiap kali kita membaca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wabarakatuh. Kajian kita pada pagi hari ini di seputar akhlak bersama kedua orang tua kita. Setelah kita berbicara panjang lebar, walaupun tidak akan dapat mencakup semua persoalan yang berhubungan dengan apa yang kita bicarakan atau dengan tema pembicaraan kita, kita berusaha semaksimal kemampuan kita. Setelah kita berbicara mengenai akhlak bersama Allah, akhlak bersama Rasulnya, pada pagi hari ini insya Allah kita akan berbicara mengenai akhlak bersama kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran wanti-wanti mengingatkan kita untuk selalu bersikap baik, mulia kepada ayah ibu kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti mereka. Dilarang untuk bersikap kasar di hadapan mereka. Bahkan Allah melarang kita untuk mengatakan kata-kata yang menunjukkan tidak puas pada orang tua. Mengingat jasa kebaikan mereka. Walaupun kedua orang tua kita merupakan orang tua yang tak beriman. Tetap Allah perintahkan kita untuk memperlakukan mereka dengan mulia. Apabila mereka memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan yang tidak benar, yang tidak sejalan dengan keridhaan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala larang kita untuk mentaati mereka, tapi tetap di luar yang dilarang Allah, kita diperintahkan untuk selalu bersikap baik pada mereka. Allah berfirman, mengisahkan kepada kita wasiat Luqman kepada putranya. Luqman yang dikenal sebagai sang bijak. Itu Luqman Al-Hakim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ketika Luqman berkata kepada putranya, ya bunay, panggilan hangat mesra dari seorang ayah kepada putranya. Di saat seorang ayah memanggil anaknya ya bunay, ini merupakan panggilan yang penuh kehangatan kecintaan pada sang putra.
La tusyrik billah, jangan sekali-kali kamu mempersekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim, sungguh syirik ini kezaliman yang amat besar. Begitu kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan bimbingan Allah dan petunjuknya, kamu jurumuskan diri kamu ke dalam kehinaan. Kamu jerumuskan diri kamu juga ke dalam betul-betul keadaan yang serendah-rendahnya. Karena yang kau persekutukan bersama Allah sesama makhluk seperti dirimu. Seharusnya kau kembali kepada Tuhanmu. Bukan justru bergantung, bersandar kepada sesama makhluk seperti dirimu. Segala sesuatu di tangan Allah. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Walaupun seluruh manusia bekerja sama untuk memberikan keuntungan bagi kita, kalau Allah tidak izinkan, tidak akan terjadi. Tapi sebaliknya, walaupun seluruh manusia menghalang-halangi kebaikan yang datang dari Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan biarkan apa yang mereka inginkan tercapai. Oleh karena itu, gantungkan hidup kita pada Allah Subhanahu wa taala, ikuti bimbingan, petunjuk dan perintahnya yang manfaatnya semua kembali kepada kita. Tapi meninggalkan Allah, menggantikan Allah dengan selainnya merupakan kezaliman yang terbesar untuk dirinya. Sedangkan Allah sebagai Tuhan yang maha kaya, yang maha kuasa, tidak dirugikan dengan perbuatan-perbuatan kita. Allah sudah sediakan tempat bagi yang bersyukur, sediakan juga tempat bagi mereka yang ingkar. Inna syirka la dzulmun adzim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. An ishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Kami wanti-wanti berpesan kepada setiap anak manusia untuk betul-betul bersikap baik dan mulia kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Apalagi sang ibu yang mengandung dengan susah payah, dalam keadaan yang berat, bahkan tidak sedikit seorang wanita yang melahirkan berada di antara batasan kehidupan dan kematian. Banyak dari mereka yang meninggal dunia. Wa fisaluhu fi amain. Ternyata derita orang tua, derita seorang ibu dalam merawat anaknya tidak cukup hanya sekedar pada masa kehamilan kemudian melahirkan. Setelah itu datang masa menyusui. Istirahatnya terganggu, tidurnya terganggu. Di samping menyusui, membersihkan pakaian kotornya, sisa-sisa dari pipisnya maupun buang air besarnya. Ternyata tidak cukup hanya melahirkan. Kemudian masa-masa menyusui, ternyata selanjutnya beban orang tua malah lebih berat lagi dalam mendidik, dalam memberikan motivasi. Kalau bukan kita bersyukur pada orang tua atas kebaikan mereka, setelah Allah Subhanahu wa taala, siapa lagi yang patut untuk kita syukuri? Orang kalau menerima kebaikan yang begitu besar dari kedua orang tuanya, tidak menghargai kebaikan mereka, apakah patut dikatakan sebagai insan atau manusia? Kemudian anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir, hendaklah kamu bersyukur padaku, begitu juga pada kedua orang tuamu. Kemudian ilayyal masir, pada akhirnya kalian semuanya akan dikumpulkan datang ke hadapanku. Kalian di sana akan melihat bagaimana balasan orang-orang yang bersikap mulia pada kedua orang tuanya. Bagaimana balasan yang mengerikan, yang menakutkan, yang ditimpakan kepada mereka yang mempersekutukan Allah. Juga ingkar durhaka melupakan kebaikan kedua orang tuanya. Lalu Allah lanjutkan, bagaimana kalau seandainya orang seolah-olah bertanya, seolah-olah orang bertanya, bagaimana kalau kedua orang tua kami musyrik atau ahli bid'ah dan lain sebagainya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua-duanya memaksa engkau untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak memiliki dasar ilmu yang kamu ketahui,
Karena selain Allah adalah makhluknya. Lalu kita diperintahkan untuk mempersekutukan Allah yang tidak memiliki dasar kebenaran. Allah katakan, fala tuti'huma, jangan kamu taati mereka dalam hal ini, dalam hal yang tidak benar. Tapi tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufa, gauli mereka dalam kehidupan dunia dengan cara yang ma'ruf, yang baik, yang mulia. Bagaimana seharusnya seorang anak pada kedua orang tuanya. Wattabi' sabila man anaba ilai, dan ikutilah jalan orang yang jiwanya selalu kembali kepada kami. Bukan menginginkan dunia, tapi mereka menginginkan yang di sisi Allah. Thumma ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kepadaku kalian semua dikembalikan, dan aku akan memberitahukan tentang apa yang dulu kalian perbuat. Satu persatu akan dibeberkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita berpindah menuju suratul Ahqaf. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini merupakan ayat ke-15 dari suratul Ahqaf. Dan kami wanti-wanti berpesan kepada setiap anak manusia agar berlaku baik dan mulia kepada kedua orang tuanya. Apalagi sang ibu hamalathu kurha, melahirkan dengan suasana yang berat yang dia tidak sukai. Wa wada'athu kurha, melahirkan juga apa? Dalam suasana berat yang tidak disukai. Karena penderitaan, tapi karena cinta pada sang anak, dia tanggung derita semua ini. Karena kecintaannya kepada anaknya. Kemudian wa fisaluhu 30 syahra, dan masa penyapiannya selama 30 bulan bersama masa kandungan. Jadi mengandung selama 9 bulan, ya, ditambah juga masa menyusui selama berapa? 2 tahun. Jadi wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu, hingga kalau anak tersebut sudah tiba pada usia dewasa dan matang. Wa balagha 40 sana, usia matang tersebut pada usia 40 tahun. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Begitu tiba pada usia 40 tahun anak yang saleh ini, bahkan sebelum usia 40 tahun juga selalu mengingat Tuhannya. Dia berdoa, wahai Tuhanku, bantulah aku ya Allah untuk mensyukuri nikmat-nikmat-Mu yang Kau limpahkan atas diriku, atas kedua orang tuaku. Bantu aku untuk mengerjakan amalan-amalan saleh yang Kau ridhai. Dan perbaiki ya Allah anak-anak keturunanku. Kemudian, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Aku nyatakan diriku bertaubat padamu ya Allah. Dan aku nyatakan diriku orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa janji Allah untuk mereka? Apa janji Allah untuk ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu. Mereka lah orang yang kami akan terima, ya, amal mereka, amal-amal yang terbaik yang akan diterima oleh Allah. Amalnya yang tidak sempurna, artinya tidak mencapai peringkat tertinggi dalam kebaikan, Allah Subhanahu wa ta'ala satukan bersama amal-amal kebaikan yang berperingkat tinggi, kemudian Allah balas sesuai dengan kedudukan yang tertinggi. Kalau hasil ujian sekolah biasa dihitung dengan angka rata-rata. 9, 8 disatukan dengan 6, 7, dihitung berapa kira-kira angka rata-rata. Tapi kalau Allah membalas hambanya dengan balasan yang karim, bisa dia berbuat kebaikan yang terbaik dan terindah, maka amal-amal lain, ya, amal-amal soleh yang dilakukan dalam keimanan kepada Allah akan diangkat, berada pada kedudukan
dan peringkat yang pertama itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka lah orang-orang yang kami akan terima dari mereka yang terbaik dari amal mereka. Kemudian wa natajawazu an sayyi'atihim, dan kami hapuskan semua dosa-dosa mereka. Fi ashabil jannah, sebagai penghuni surga. Wa'ada sidqil ladzi kanu yu'adun, itulah merupakan janji yang tepat dan benar yang dijanjikan oleh Allah untuk mereka. Wa'ada sidqil ladzi kanu yu'adun, ini merupakan janji Allah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan bagi mereka. Kita lihat di sini, Aisyah, bagaimana Allah mengingatkan kepada kita, menerangkan bagi mereka yang menjaga wasiat Allah, beribadah kepada Allah, tidak mempersekutukan dengan sesuatu, kemudian bersikap mulia kepada ayah ibunya dengan mengharapkan ridha Allah, Allah akan tempatkan dirinya di tempat yang amat tinggi. Ini merupakan janji dari Allah, dan Allah akan ampuni seluruh dosanya. Allah juga akan kumpulkan bersama hamba-hambanya yang saleh. Allah akan satukan mereka dengan orang-orang yang betul-betul berada dalam rahmatnya, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhir nanti. Tapi sebaliknya, walladzi qala liwalidayhi uffin lakuma ataidani an ukhraja wa qad khalatil qurunu min qabli wa huma yastaghithani laha wailaka amin inna wa'dallahi haqq fayaqulu ma hadza illa asatirul awwalin. Tadi kita melihat gambaran seorang anak yang soleh, tumbuh dalam kebaikan di usia 40 tahun, berdoa dengan doa yang diajarkan langsung oleh Allah. Di sisi yang lain terdapat pemuda-pemuda dan orang-orang yang ingkar. Diingatkan oleh ayahnya, dia berkata pada ayahnya, uff, walladzi qala liwalidayhi uffin. Uff, menggambarkan dia sepelekan, dia remehkan orang tuanya, ya. Dan dia sama sekali tidak mau membuka dirinya untuk melihat kebenaran. Walladzi qala liwalidayhi uffin ataidani an ukhraja wa qad khalatil qurunu min qabli. Ataidani an ukhraja. Apa kamu beranggapan atau kamu menjanjikan aku akan dihidupkan kembali, dikeluarkan kembali setelah kematian? Wa qad khalatil qurunu min qabli. Padahal telah lalu generasi demi generasi yang telah kembali pada Allah. Tidak ada satu pun dari mereka yang dibangkitkan. Itu alasan mereka. Jadi, dan orang yang berkata pada kedua orang tuanya, uffil lakuma, sungguh betul-betul apa? Menjemukan kalian berdua. Sungguh celaka kalian berdua. Ataidani an ukhraja wa qad khalatil qurunu min qabli. Apa engkau menjanjikan bahwasanya atau mengancam aku akan dikeluarkan, mesti dihidupkan kembali, padahal umat-umat terdahulu telah berlalu, ya, kembali pada Allah, tidak ada satu pun dari mereka maksudnya yang dibangkitkan kembali. Wa huma yastaghitsanillah wailaka amin, pada kedua orang tuanya mohon pertolongan pada Allah, mengingatkan anaknya, wailaka amin, sungguh celaka kamu, berimanlah demi keselamatan kamu. Inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah adalah janji yang hak. Tapi jawabannya dengan santai, fayaqulu ma hadza illa asatirul awwalin. Tentu dia mengatakan semua ini hanya dongeng, cerita-cerita orang-orang terdahulu. Ulaika alladzina haqqa alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin. Nah, orang-orang seperti mereka, ulaika alladzina haqqa alaihimul qawl, mereka lah orang-orang yang telah memang layak jatuh untuk terkena keputusan dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika alladzina haqqa alaihimul qawl fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins, di tengah-tengah umat dari kalangan jin manusia yang telah mendahului kita, bagaimana mereka ternyata juga ingkar kepada Nabi dan Rasul yang diutus di tengah mereka. Jadi Allah satukan mereka fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin. Allah kumpulkan mereka bersama para pendahulu mereka dari jin dan manusia yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah satukan mereka. Masing-masing akan menerima balasannya sesuai dengan perbuatannya. Dan tak mungkin dia melarikan diri.
dari cengkeraman Allah Subhanahu wa taala dan keadilannya. Nah, dari sini kita melihat bagaimana janji Allah untuk mereka-mereka yang bersikap baik mulia kepada kedua orang tuanya sebagai ungkapan syukur atas kebaikan mereka. Mereka juga mohon kepada Allah untuk dibimbing untuk mengerjakan amalan-amalan soleh yang diridhai oleh Allah. Mereka juga mohon pada Allah untuk memperbaiki anak keturunan mereka agar tumbuh dalam keadaan bersih, mulia. Mereka juga mendapatkan janji ampunan Allah atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan memang pantas kedua orang tua kita untuk menerima betul-betul apa? Kebaktian kita dan perlakuan kita yang baik dan mulia. Kalau setiap orang merenungkan bagaimana derita seorang ibu dan letihnya seorang ayah dalam merawat anak-anak mereka. Baik dari mulai masa-masa kehamilan, masa melahirkan. Di samping ibu juga ayah terlibat. Beban hidup yang mereka harus tanggung. Kemudian juga mengontrol, mengawasi anak-anaknya untuk berjalan dalam keridhaan Allah dan kebenaran. Ini merupakan tugas yang berat. Mereka kerja siang dan malam, tapi nggak ada yang berikan gaji buat mereka. Di saat anaknya katakan membangkang dan melawan atau menentang, ayah ibunya bersabar dengan lapang dada tetap mengarahkan mereka. Ini merupakan keadaan ayah ibu yang tidak pernah berhitung terhadap anaknya. Bahkan di saat mereka memiliki sesuatu, mereka tidak sayang untuk menjual hal tersebut untuk keselamatan dan kebahagiaan anaknya. Tapi sayang, sungguh sayang, akhir-akhir ini hubungan antara anak dengan orang tua begitu rapuh. Anak-anak pandangannya tertuju pada materi. Orientasi mereka, orientasi yang betul-betul serba materi. Akhirnya mereka memandang kecil orang tua mereka. Apalagi kalau orang tua mereka sudah tua, renta, sudah tidak berdaya, tidak menghasilkan apa-apa. Banyak anak yang merasa keberatan dengan kehadiran orang tua mereka bersama mereka. Padahal itu merupakan saat-saat yang indah bagi seorang anak untuk menunjukkan kebaktiannya bagi Allah. Kebaktiannya kepada Allah melalui ketaatan mereka dan sikap mulia mereka terhadap kedua orang tua. Padahal kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya membuka pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga. Allah menghargai betul-betul sikap syukur seorang hamba. Tapi di saat dia ingkar, di saat dia menentang, membangkang dan menyombongkan diri, maka dirinya akan terjatuh menuju kehinaan wal-iyadzubillah. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita bicara mengenai agama, akal hati kita menyatakan dengan tegas bersikap baik mulia kepada kedua orang tua kita merupakan sikap yang harus betul-betul dilakukan oleh setiap manusia yang memiliki nurani. Apalagi dengan datangnya petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang dibawa Rasulnya. Bagaimana Allah mengingatkan kita untuk selalu bersikap baik dan mulia, begitu pula Rasulullah SAW kepada kaum wanita. Sebagai seorang ibu yang lemah, yang berjasa begitu besar, mengayomi kita, mengurus kita, membesarkan kita. Tapi ternyata banyak saat ini orang-orang yang mengingkari ibu mereka. Sampai ada satu kisah, seorang ibu menetap di rumah kontrakan menantunya, istri dari anaknya. Yang membayar biaya kontrakannya sang ibu. Sedangkan anak ini ya, yang sudah menikah, hatinya sedikit pun tidak merasa risih menyaksikan bagaimana ibunya yang tidak memiliki rumah, yang kurang mendapatkan perhatian, mengontrak di rumah menantunya. Seharusnya sang anak yang membayar kalau harus membayar. Tapi si ibu yang bekerja susah payah, ibu tersebut yang membayar kontrakannya tanpa kepedulian dari sang anak. Si ibu mengeluhkan betul-betul bagaimana sikap anak yang lebih peduli pada istrinya, takut kepada istrinya, dan mengabaikan orang tuanya. Lagi seorang wanita yang cukup tua ya, datang ke tempat saya
dia mempersembahkan bantuan dalam jumlah yang cukup besar. Dari rumahnya yang dijual disisihkan sebagian untuk apa? Untuk membantu, di samping membantu perjuangan Rasul, membantu juga perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk kebutuhan pendidikan. Wanita ini bercerita dulu bahwa pada saat dia ditinggalkan suaminya memiliki anak dalam jumlah yang banyak. Bukan sedikit. Akhirnya si ibu mulai dia berdagang dengan bantuan seseorang, diajarkan untuk memasak masakan rendang, masakan Padang. Beberapa menu diajarkan oleh seorang yang bersikap baik terhadap dirinya. Akhirnya dia membuka gerobak. Gerobak. Berdagang, makan di tengah-tengah pasar. Di waktu siang dia berdagang, di waktu malam dia tidur di bawah gerobak. Seminggu sekali dia pulang ke rumahnya untuk mengirimkan nafkah buat anak-anaknya. Karena semuanya masih sekolah, yang besar yang mengawasi. Sang ibu bekerja, setiap malam tidur di bawah gerobak. Siang harinya pada saat dia bekerja menyediakan masakan untuk orang-orang yang terdapat di pasar. Dia mendapatkan keuntungan sedikit untuk kebutuhan nafkah bagi keluarganya. Itu bertahun-tahun, bukan hanya setahun, 2 tahun, tapi bertahun-tahun sampai dia tua, dia melakukan pekerjaan seperti ini. Hingga anak-anaknya selesai sekolah semuanya. Dan hidup mereka mandiri. Bukan hanya 1-2 anak, tapi anak tersebut dalam jumlah yang besar, saya lupa berapa jumlahnya. Sampai satu hari, seorang non-muslim, bahkan dari keluarga yang berasal dari apa? Dari Tionghoa, seorang Chinese. Tapi nuraninya betul-betul hidup. Di satu sisi kita jumpai orang yang banyak menghadiri pengajian, nuraninya betul terselubung oleh kegelapan dan sikap egois. Tapi orang ini menyaksikan si ibu yang bekerja ya, dalam waktu yang begitu panjang, dia berbelas kasihan bertanya, ibu punya rumah nggak? Dia bilang, saya tidak punya rumah sama sekali. Rumah yang didiami rumah kontrakan. Akhirnya si orang ini panggil anak-anaknya, mengingatkan untuk perhatian pada ibunya yang bekerja dengan susah payah siang malam tanpa pamrih. Malah dia membawa sesuatu untuk anak-anaknya tanpa minta upah. Bukan bekerja sejam 2 jam, tapi dia bekerja sepanjang hidupnya untuk anak-anaknya. Akhirnya orang Cina tersebut mengatakan, coba kamu beli tanah, cari tanah, saya bayarin tanahnya. Kemudian kamu bangun supaya kamu punya rumah. Akhirnya si ibu dengan rasa gembira menyambut permintaan tersebut. Bagaimana saya membayar? Dia bilang, kamu nggak usah repot-repot. Nanti kalau saya ada tamu, ya, saya minta makanan dari kamu, kirimkan nanti nasi dengan rendang. Sebetulnya dia tidak butuh tersebut, tapi ingin meringankan juga perasaan si ibu, jangan sampai terlalu berat bebannya kan. Jadi si ibu beli tanah, dibelikan oleh orang tersebut, kemudian membangun rumahnya. Alhamdulillah anaknya bisa pindah ke rumah tersebut, si ibu tetap berdagang. Apabila dermawan tersebut yang membantu dirinya menginginkan sesuatu untuk tamunya atau apa, dia langsung hantarkan. Kemudian dicatat, dipotong setiap apa yang diambil sebagai pembayar atas hutangnya. Dia bersungguh-sungguh untuk membayar hutangnya. Jadi betul-betul keadaan yang mengharukan, yang mengenaskan. Subhanallah, begitu dia istirahat di hari tua karena anaknya sudah mandiri, ternyata rumahnya ada yang menawar. Harganya cukup baik. Rumah yang diberikan ya, oleh apa? Dermawan tersebut dijual, dia sisihkan sebagian yang cukup besar. Bukan 10-20 juta, tapi dalam jumlah yang cukup besar, dia sisihkan dari rumah yang dijual, disumbangkan untuk apa? Perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di samping bahagia untuk anak-anaknya, dia datang sendiri mengantarkan uang tersebut. Usianya mungkin sudah mendekati 80 tahun pada saat itu. Artinya perjuangan seorang ibu yang bersusah payah untuk menghidupkan keluarganya, dia tidak pernah bertanya berapa gaji saya dari pekerjaan tersebut. Dia tidak pernah sama sekali mengungkit kepada anak-anaknya apa yang dilakukan untuk mereka. Kenapa? Karena kecintaan yang tulus tanpa pamrih sedikit pun juga. Lalu kemana perasaan anak-anak zaman sekarang yang sibuk dengan kesibukan mereka, permainan mereka, kesenangan mereka,
Bahkan sampai berumah tangga pun orang tua menjual perhiasan mereka untuk anak-anak mereka. Tahu-tahu pada saat orang tua lemah, ternyata anak-anak merasa keberatan kalau ibu mereka tinggal di rumah mereka. Masing-masing mengatakan di rumah kamu aja. Yang lain mengatakan tidak, di rumah kamu aja. Padahal zaman-zaman dulu kita ingat, orang tua kalau sudah tua menjadi rebutan. Sampai anak bilang, Mi, jangan kamu kerja lagi. Istirahat. Direbut oleh anaknya. Kalau sampai dia tinggal di rumah yang tua, yang lain marah. Akhirnya mereka atur jadwal. Untuk apa? Untuk gantian masing-masing dapat kehormatan ibu mereka tinggal di rumah mereka. Tapi sekarang kita perhatikan, kenapa anak zaman sekarang begitu cuek, egois, tanpa melihat jasa kebaikan ibu mereka. Saya menghargai, ada drama-drama yang pendek, cuplikan-cuplikan pendek di YouTube yang dibuat oleh orang-orang di Korea, di Taiwan, ya, dan di mana-mana tempat yang berisikan pendidikan untuk menghargai apa? Menghargai orang tua. Nah, kita sebagai umat Nabi kita yang diutus sebagai rahmatan lil alamin, sebagai Nabiur Rahmah yang membimbing kita untuk bertauhid pada Allah dan bersikap mulia kepada kedua orang tua kita, ternyata kita telah kehilangan ruh dari agama kita. Agama hanya merupakan aturan-aturan yang kaku dan kosong, diabaikan, dan mulai manusia sibuk dengan berbagai macam kehidupan dunia yang melupakan mereka dari akhirat mereka. Nah, mudah-mudahan Allah jadikan kita, anak-anak kita sebagai orang-orang yang selalu berbakti kepada kedua orang tua, baik pada masa hidup mereka maupun setelah mereka wafat. Kita bisa bersikap mulia pada teman-teman orang tua kita, kerabat orang tua kita, orang yang dicintai orang tua kita bersikap mulia pada mereka sama dengan bersikap mulia kepada kedua orang tua kita. Ini ala kadarnya, insya Allah Ustaz Hamzah akan melanjutkan dan menyempurnakan. Mari sebelum Al-Fakir nanti bacakan pertanyaan dari Ikhwan Akhwat, mari sama-sama kita dengarkan penjabaran dari Ustaz Hamzah bin Atas atas tentang akhlak bersama kedua orang tua. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah, telah kita dengarkan tadi paparan dan uraian dari guru kita Ustaz Husain bin Hamid Al-Attas tentang berakhlak kepada kedua orang tua, tentang pentingnya birrul walidain yang berkali-kali Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasiat bahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tadi sudah dibacakan bagaimana Allah berwasiat. Wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain. Sungguh kami telah wasiatkan kepada manusia. Wasiat ini adalah pesan-pesan penting. Pesan kalau bahasa kita bahasa Betawi bilang pesan wanti-wanti. Pesan yang sangat penting kepada manusia untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala di ayat ini menyebutkan bagaimana jasa kedua orang tua. Yang tadi sudah diceritakan dan juga bagaimana ada contoh gambaran bagaimana jasa orang tua yang sama sekali tidak mengharapkan balasan dari anak-anaknya. Orang tua berbuat baik kepada anak-anaknya dengan penuh kasih sayang, dengan penuh rahmat. Tapi terkadang kalau anak berbuat baik kepada orang tuanya dengan terpaksa, kadang-kadang dengan berat, tapi berbeda dengan kebaikan kedua orang tua kepada anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala menyinggung sedikit bagaimana
jasa kedua orang tua kepada anak-anaknya ini, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Dia dikandung oleh ibunya dengan penuh susah payah, dan kemudian ya disusui dan sampai disapi pada umur 2 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya, atas jasa-jasanya kedua orang tua kamu, terutama sekali di sini jasa ibu yang mengandung kita dan melahirkan kita, juga menyusui kita. Allah ingatkan, anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku dan juga kepada kedua orang tuaku. Kita ketahui syukur adalah merupakan tingkat ibadah yang tertinggi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kaitkan, setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita agar supaya juga bersyukur kepada kedua orang tua. Di ayat yang lain bagaimana Allah sandingkan setelah perintah beribadah kepada Allah, Allah sandingkan dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Itu Allah kaitkan pengabdian kita kepada Allah dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini sehingga Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadisnya, Rasulullah mengatakan, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtihima. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan kedua orang tua. Begitu juga kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua. Ini menunjukkan bagaimana pentingnya ya, kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita sebagai refleksi, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah dan juga kepada kedua orang tua kita. Walaupun kedua orang tua kita itu ketika mereka berbuat baik kepada kita, mereka nggak mengharapkan balasan. Itu adalah curahan kasih sayang dari kedua orang tua kita kepada kita. Jadi sebesar apapun sebenarnya apa yang kita lakukan, kebaikan apapun yang kita kerjakan untuk kedua orang tua kita, itu tidak akan sebanding dengan apa yang mereka lakukan untuk kita sekalian. Pernah satu ketika ada seorang ya, ketika bertawaf ya, dia menggendong ibunya untuk bertawaf. Pergi hajinya dia digendong, ibunya itu digendong. Ya, dari daerahnya sampai ke kota suci Mekah, kemudian ketika dia tawaf, sa'i, semuanya amalan-amalan hajinya ya, dia selalu gendong ibunya di punggungnya tersebut. Ya, digemblok istilahnya, orang tuanya itu digendong. Lalu dia bertanya apakah ya, ini diriwayatkan berkatanya apa kepada Ibnu Umar, atau dalam riwayat lain bertanya kepada Rasulullah SAW. Kalau itu berarti bertanya kepada Rasulullah, berarti pada saat Hajjatul Wada. Ya. Atau mungkin riwayat ini bertanya kepada sahabat Nabi ya, Abdullah ibn Umar. Bertanya, apakah aku ini kira-kira udah cukup membalas kebaikan kedua orang tuaku ya, dengan aku menggendong terus ya, orang tuaku ini ya, ketika berhaji ini, ketika melaksanakan haji. Ibnu Umar mengatakan ya, tidak sama sekali. Ini apa yang kamu lakukan ini tidak sebanding dengan erangan orang tua kamu ketika dia melahirkan kamu. Itu belum sebanding dengan itu. Ini menunjukkan bahwasanya bagaimana memang apa yang dilakukan kedua orang tua kita itu dengan tanpa pamrih,
dengan tanpa mengharapkan balasan dari kita dengan penuh kasih sayang, berbeda dengan apa yang biasa dilakukan oleh anak kepada kedua orang tua. Biasanya anak melakukan kebaikan kepada orang tuanya, ya pasti dia ingin cepat-cepat selesai di dalam melakukan perbuatan tersebut. Kapan ya selesainya? Sampai kapan dia melaksanakan ini? Tapi kalau orang tua, ya, istilahnya ibaratnya kalau kebaikan anak kepada kedua orang tua itu terbatas sampai kapan orang tuanya ini tidak ada seperti itu. Tapi kalau kebaikan arti mengharapkan berhenti seperti itu. Kalau kebaikan orang tua kepada anaknya mengharapkan terus. Ya, ketika dia berbuat baik, dia mengharapkan anaknya tumbuh terus. Anak ini panjang umur terus seperti itu. Inilah apa yang dilakukan berbeda dengan ya, orang tua dengan anaknya. Oleh karena itu, ya, senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Baik itu ketika kita atau kedua orang tuanya itu masih hidup maupun ketika mereka sudah meninggal. Tadi juga sudah disinggung bagaimana ya, ketika masih hidup kita bersikap baik kepada kedua orang tua kita. Bahkan ya, apabila kedua orang tua kita tersebut berbeda keyakinan dengan kita, tetap kita harus berbuat baik kepada mereka. Ya, yang dilarang adalah ketika mereka memerintahkan hal-hal yang bertentangan dengan perintah Allah kepada kita, itu saja yang dilarang kita mentaati perintah mereka. Akan tetapi hal-hal yang lain yang merupakan kebaikan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya kita senantiasa berbaik kepada kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sebutkan bagaimana kita selalu hendaknya mendoakan kepada kedua orang tua kita. Ya, baik pada saat mereka hidup atau pada saat kedua orang tua sudah meninggal. Ini sampai Allah contohkan ya, kalimat doanya. Ya, doa untuk orang kita kepada kedua orang tua. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Katakanlah, rabbirhamhuma, ya Allah, sayangilah keduanya. Sayangilah kedua orang tuaku kama rabbayani shaghira, sebagaimana kedua orang tuaku telah menyayangiku. Ini juga bahkan dalam ayat-ayat yang lain. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala contohkan para nabi ketika berdoa, mereka selalu mendoakan kedua orang tuanya. Rabbighfirli wa li walidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wal mu'minin, itu juga doa-doa yang disampaikan para nabi-nabi yang terdahulu. Ini adalah contoh-contoh bagaimana senantiasa ya, kita harus mendoakan, karena ya, kalau kita membalas dengan perbuatan kita nggak bakal kebalas. Kita berdoa untuk orang tua, ya, itu memohon, berarti memohon kepada Allah agar Allah yang membalas mereka. Kalau kita sendiri yang membalas, nggak bakal kita akan membalas kebaikan kedua orang tua. Oleh karena itu kita diperintahkan berdoa agar supaya Allah nanti yang membalas kebaikan mereka itu. Inilah yang juga dipesankan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ketika seorang bertanya, ya Rasulullah, ya, bagaimana caranya agar supaya aku bisa berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua, ya, kedua orang tuaku pada saat mereka sudah tidak ada. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, bagaimana caranya untuk berbakti kepada kedua orang tua pada saat orang tua tidak ada? Rasulullah bilang al-istighfaru lahuma. Ya, artinya yang pertama adalah memintakan ampun untuk kedua orang tua. Ya, seperti yang dalam doa tadi juga, Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Ya, warhamhuma, dan rahmatilah kedua orang tuaku kama rabbayani shaghira. Jadi al-istighfaru yang pertama,
ya, memohonkan ampun, memintakan ampun, ya, sebab setiap orang ya, pasti memiliki kesalahan. Nah, kita mohonkan ampun agar supaya kesalahan kedua orang tua kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu wal istighfaru lahum. Kemudian wassalatu alaihima. Ya. As-salatu alaihima artinya as-salah bimana ad-du'a. Kita mendoakan, ya, mendoakan kedua orang tua, ya, seperti tadi dalam kalimat tadi, warhamhuma ya Allah, berikan rahmat kepada kedua orang tuaku. Ini adalah bagian daripada doa, ya. Juga berikutnya adalah wassadaqatu alaihima, bersedekah atas nama dan untuk, ya, kedua orang tua kita. Sering orang bersedekah, ya, memberikan wakaf, ini wakaf untuk, ya, untuk kedua orang tuaku, seperti itu. Itu adalah perbuatan yang baik, itu bagian dari birrul walidain. Dan berikutnya adalah wasilaturrahim, ya, ya, menghubungkan silaturahim allati la tasilu illa bihima, menghubungkan silaturahim kepada kerabat-kerabat kedua orang tua, teman-teman, handai tuanan kedua orang tua, yang mana kita bersilaturahim kepada mereka itu, ya, atas karena orang tua kita itu dulunya, ya, dekat dengan mereka. Itu untuk berbakti kepada kedua orang tua, kita jangan sampai putuskan hubungan kekerabatan, ya, orang tua kita dengan keluarganya dan juga dengan teman-temannya, yaitu hendaklah kita sambungkan terus walaupun orang tua kita sudah tidak ada. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Jazakumullah khair Ustaz atas penjabarannya. Terima kasih banyak Ustaz Hussein, Ustaz Hamzah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita sebagai wasilah hidayah buat kita semua. Ikhwan akhwat, mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.